Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membahas tentang bagian pertama yang merupakan benih dari ilmu kesejatian, di mana wisikan ananinjat, ini istilahnya. Jadi wisikan ananinjat ini adalah, kalau di buku ini, merupakan benih ilmu ma'rifat yang merupakan hasil kias para alim ulama dari sebuah hadis yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, yang ditujukan kepada Sayyidina Ali Abi Thalib ketika menunjukkan adanya jad. Jadi bahasa Jawanya begini: sejatine ora ono opo-opo, awik dun masih awang uwung, durung ana sawiji-wiji, kang di ono dingin iku ingsun, ora ono pangeran angin ingsun, sejatine jat kang maha suci ang limputi ing sifat ingsun, anartani ing asmaningsun, amran tandani ing apal ingsun. Terjemahannya, sesungguhnya tiada apapun, sebab ketika masih dalam awang uwung belum ada apapun. Yang ada terdahulu adalah ingsun, aku. Di sini belum ada istilahnya sebutan Allah, baru jadi dinarasikan sebagai kalimat aku atau ingsun. Tiada pangeran, dalam bahasa Jawa itu pangeran itu artinya Rob atau Tuhan, selain ingsun. Sesungguhnya zat yang maha suci meliputi sifat aku, menyertai asmaku dan menandai af'alku. Biar saya baca ya. Wejangan pertama adalah wisikan ananinjat atau petunjuk adanya zat. Wejangan itu merupakan benih ilmu ma'rifat yang merupakan hasil kias dari hadis. Seperti yang saya sampaikan tadi, hasil kias dari firman Allah yang maha suci yang dibisikkan di telinga kiri kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sejatinya ora-ona apa-apa awit dun masik awang uwung, durung ana sawiji-wiji, kang ana dingin iku ingsun, ora ana pangeran angin ingsun. Sesungguhnya tiada apapun, sebab ketika masih dalam awang uwung suwung belumlah ada apapun. Yang ada terdahulu adalah aku, tiada pangeran selain aku. Siapakah yang berkata-kata di sini? Tak lain adalah Rob itu sendiri. Dengan sesungguh-sungguhnya dia menyatakan bahwa tiada apapun selain dirinya, semesta ini sejatinya kosong belaka. Jadi asal mula segala sesuatu itu sebenarnya kosong belaka. Semesta ini sejatinya awang uwung belaka, dan yang ada hanyalah dirinya. Setiap bentuk kehidupan yang seolah-olah ada, seolah-olah terpisah dari keberadaannya, tak lain halnya merupakan manifestasinya. Dan kalaupun segala manifestasinya dianggap ada, maka keberadaan awal adalah dia. Ini dalam wejangan pertama, dia menyebut dirinya dengan kata ganti orang pertama, di sini dalam istilahnya ingsun, alias aku. Dan selanjutnya, jika segala manifestasinya dianggap sebagai ciptaannya, maka dia pun menyebut tiada Tuhan selain aku. Tuhan di sini berarti majikan. Tuhan tak lain adalah Tuan, makna yang sama dengan kata pangeran. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya Rob. Dalam wejangan yang asli, kalau di wejangan asli, istilah pangeran itu adalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ingsun yang tadi itu. Pangeran bermakna tempat untuk ngengger. Ngengger bermakna menghamba. Pangeran atau pangeran adalah tempat bermakna menghamba. Pangeran atau pangeran tempat untuk menghamba, sama persis dengan makna Rob itu sendiri atau Tuhan itu sendiri.
Siapa yang menghamba atau menjadi hamba? Ya, tak lain adalah segala manifestasinya. Jadi kalau istilahnya dimanifestasikan, dinyatakan, diwujudkan. Ingsun seolah-olah menunjuk pada diri purba yang awal menjadi sumber segala-galanya. Sesungguhnya jika ingsun dimaknai sebagai pribadi, jelas itu tidaklah tepat. Karena laisa kamislihi syai'un mukhalafatul lil hawadis. Jadi tidak bisa diserupakan dengan apapun. Kalaupun ada kayak gini, batal tuh. Karena kitab ada istilah mukhalafatul lil hawadis. Sesungguhnya jika ingsun dimaknai sebagai sebuah pribadi, jelas itu tidak tepat. Kenapa demikian? Karena pribadi merupakan sebuah perwujudan yang eksis yang berdiri terpisah dari pribadi lain. Jika ada pribadi, pasti ada pribadi lain. Sebuah pribadi akan memiliki kecenderungan-kecenderungan khusus yang kita sebut dengan sifat. Sebuah pribadi pasti membutuhkan nama khusus untuk membedakannya dengan pribadi yang lain. Antara saya dengan Anda, pasti namanya berbeda-beda. Itulah yang namanya pribadi. Dan sebuah pribadi tentunya memiliki aktivitas tertentu yang menandakan bahwa pribadi itu eksis. Padahal ingsun di sini sekedar kata tunjuk sebagai sesuatu yang tak bisa digambarkan, yang melampaui segala-galanya dan adalah segala-galanya. Ingsun tidak bisa serta-merta dikatakan menunjuk objek tertentu yang terpisah dari mereka yang menunjuk. Bagaimana bisa dikatakan sebagai objek jika sesuatu tersebut juga subjek itu sendiri? Nah, ini dia filsafatnya. Bagaimana dikatakan sebagai objek jika sesuatu tersebut adalah subjek itu sendiri? Dia adalah objek yang ditunjuk, dia adalah subjek yang menunjuk, dia melampaui objek sekaligus subjek karena dia adalah maha. Jadi di sini betapa membingungkannya sesuatu yang disebut ingsun itu. Oleh karenanya muncul ungkapan dalam bahasa Jawa, samubarang kang ono kuwi tudu, segala sesuatu mengada-ada yang eksis itu bukanlah dia. Dia, D-I-A besar. Pakai huruf besar biar bedakan. Bahkan yang mengada-ada dalam pikiran kita pun bukan dia. Ketika kita membayangkan sosok pribadi yang penuh kuasa, itu bukanlah dia. Ketika kita membayangkan sesuatu yang bukan pribadi dan merupakan sumber dari sumber kehidupan, itu pun bukan dia. Gimana ini? Ketika kita membayangkan sesuatu yang bukan pribadi dan merupakan sumber dari segala sumber kehidupan, itu pun bukan dia. Lantas ungkapan yang tepat untuk sekedar menunjuk dia apa? Tidak ada ungkapan yang tepat karena di sini tidak ada yang bisa mengungkapkan karena mukhalafatul lil hawadis laisa kamislihi syai'un, yang kalimat-kalimat itu mungkin lanjut ya. Mungkin ungkapannya yang bisa sedikit menunjuk kepada dia adalah tan kena kina yang ngopo, tidak bisa disamakan dengan apapun. Mukhalafatul lil hawadis kayatun bila rukin kadirun bila alatin. Hidup tanpa ruh, berkuasa tanpa alat. Jika demikian, bagaimana mungkin kita bisa mengenalnya? Bagaimana kita bisa mengenalnya jika dia tidak bisa diserupakan apapun? Di sini dijelaskan sama Kanjeng Muhammad Sirullah atau Pangeran Ronggo Wasito. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang tepat untuk menggambarkan bagaimana cara untuk mengenalnya. Man arofa nafsahu faqad rofa rubbahu. Man arofa nafsahu faqad arofa rubbahu. Siapa saja yang mengetahui pribadinya, maka pasti ia mengenal Robnya. Faqad arofa rubbahu. Arofa. Ya, dia yang tan kena kinaya ngapa itu tak jauh dari diri kita ini. Siapa saja yang benar-benar tahu tentang apa atau siapa sebenarnya pribadinya sendiri,
maka dia akan tahu tentang apa atau siapa Rob yang sesungguhnya. Tahu dalam artian menyadari, bukan tahu dalam artian mengetahui dengan akal pikiran. Jadi berbedakan ya antara menyadari dengan mengetahui dengan cuman menggunakan akal pikiran. Di sini juga tahu dalam artian mengalami, bukan tahu dalam artian mengetahui cuman secara real, baik lewat pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Menyadari dan mengalami sendiri tentang apa dan siapa Rob itu, menyadari dan mengalami sendiri tentang apa dan siapa sesungguhnya yang disebut Rob. Rob ada di balik pribadi manusia, Rob adalah generator tunggal pribadi manusia, Rob atau Tuhan tadi melampaui semua keadaan yang lahir dan yang batin, wal awalu wal akhiru wal johiru wal batinu. Tanda kebesarannya yang bisa dilihat sebagai bukti nyata adalah hidup. Salah satu tanda kebesaran keberadaannya adalah hidup tadi. Rob adalah hidup kita ini. Hidup sesungguhnya adalah Rob itu sendiri. Orang Jawa menyebutnya hidup dengan kata urip atau hurip. Sang urip yang tan kena kina yang ngopo memiliki 3 tingkatan perwujudan. Nah, 3 tingkatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama urip atau hidup itu sendiri. Ini adalah keadaan zatnya, keadaan zat Rob itu sendiri, yang absolut dan abadi, yang tidak terkena perubahan apapun, yang merupakan segala sumber kehidupan, yang merupakan asal dan tujuan kehidupan. Ini istilahnya sangkan paraning dumadi. Yang kedua tadi, tingkat kedua itu kang gawe urip, yang membuat hidup. Istilahnya Roh Kudus atau Roh Suci atau ruh manusia yang mampu menghidupi manusia. Ruh adalah percikan dari hidup. Yang ketiga, kang nguripi, yang menghidupi. Jadi ada 3 istilah, hidup, yang membuat hidup, dan yang menghidupi. Kalau yang hidup tadi adalah keadaan zat itu sendiri, kemudian yang membuat hidup adalah ruh suci, roh manusia yang mampu menghidupi kita sebagai manusia, karena ruh tadi adalah percikan dari hidup atau kudrat irodat, ilmunya yang maha hidup. Kang nguripi, yang menghidupi. Yang menghidupi ini apa? Ini istilahnya menurut Raden Muhammad Sirullah ing Kedangul atau Raden Ronggo Wasito, yang menghidupi adalah roh idofi. Idofi artinya bersandar. Jadi roh idofi adalah ruh yang telah bersandar karena telah lemah kesadarannya. Ruh idofi adalah ruh yang menghidupi nafsu manusia. Nafsu adalah keberadaan manusia itu sendiri. Oleh karenanya nafsu yang telah dihidupi oleh roh idofi disebut dengan sukma atau jiwa. Urip kang gawe urip, kang nguripi sesungguhnya adalah tunggal juga. Dengan demikian zat Roh Kudus dan Roh idopi sesungguhnya tidak terpisahkan. Namun demikian, demi memudahkan manusia untuk mengenalnya, maka bukanlah suatu kesalahan jika lantas dia diwujudkan seolah-olah sebagai sosok yang berkepribadian. Tentu saja ini cuma sekedar untuk mempermudah, dan tentu saja bukan berarti kalau dalam kita Islam Rob itu bukan berarti sesosok pribadi. Sebagaimana anak kecil yang baru belajar berhitung, maka pada awalnya sang anak mutlak memerlukan alat bantu berupa batang lidi atau semacamnya. Berangkat dari pemahaman ini, Rob lantas ditunjuk sebagai suatu pribadi purba atau zat mutlak yang wajib al-wujud atau wajib keberadaannya. Zat mutlak ini lantas diberi watak-watak atau sifat khusus yang cantik serta asma-asma atau nama-nama khusus yang perkasa. Jadi nanti ada Asmaul Husna, 99 nama Allah, sampai nanti Jaswan Kabir, 1001 nama Allah. Lanjut, zat mutlak ini diberi lantas watak-watak atau sifat khusus yang cantik serta nama-nama atau asma khusus yang perkasa, dan segala apa yang tergelar di dalam semesta
dilekatkan sebagai perbuatannya. Nah, kalau istilahnya af'al yang ajaib dan sempurna, lahirlah konsep. Berdasarkan kisah ini baru lahirlah konsep yang namanya zat, sifat, asma, af'al. Berdasarkan kisah yang tadi di atas, ada zat, sifat, asma, af'al. Setelah itu turun lagi, lanjut ke konsep jalal. Jalal itu agung, jamal itu cantik, kemudian kohar itu perkasa, kamal itu sempurna. Jalal, jamal, kohar, kamal. Yang agung atau jalal adalah zatnya, yang cantik atau jamal adalah sifatnya, yang perkasa atau kohar adalah asmanya, dan yang sempurna atau kamal tadi adalah af'alnya. Wejangan berlanjut seperti bawah ini. Sejatining zat kang ama suci ang limuti ing sifat ingsun, anartani ing asma ningsun, amran tandani ing aling ingsun. Sesungguhnya zat yang maha suci meliputi sifat ingsun, menyertai asma ingsun, menandai afal ingsun. Nah, di sini seolah-olah ada dua oknum yang dinyatakan. Pertama, sang ingsun atau sang aku, kedua zat kang maha suci, zat yang maha suci. Sebenarnya tidaklah demikian. Ingsun hanyalah menyatakan bahwa zatnya sendiri yang suci, yang maha suci. Hakikatnya sendiri yang sedemikian suci, yang tak dapat dikenali dengan apapun, yang luput dari segala noda kemenjadian. Luput dari noda kepribadian, luput dari noda perwujudan. Jika harus diwujudkan, maka dia harus dijadikan sebuah kepribadian sekedar untuk mengenalinya. Jadi sekedar untuk mengenalinya, dia akan diberi sifat-sifat, diberi asma-asma, dilekatkan dengan segala af'alnya. Bagaimana mungkin dia tak terbayangkan yang melampaui segala-galanya, memiliki sifat asma dan af'al layaknya makhluk fana. Sifat adalah karakter, sifat adalah watak, sifat adalah ciri sebuah kepribadian. Dia sesungguhnya melampaui segala sifat. Toh demikian, jikalau dia harus diberi sifat, maka sifatnya tetap terliputi oleh kemahasucian zat yang tak tergambarkan. Itu berarti ungkapan ang liputi ing sifat ingsun sama artinya dengan ungkapan sifat-sifatnya tak terbayangkan. Adapun sifat-sifat yang sudah disepakati melekat pada zatnya disebut sifat 20. Kalau dalam bahasanya sifat 20, yaitu wujud, artinya ada. Adanya zatnya bukan karena ada, mengadakan. Dia ada dengan zatnya sendiri. Kemudian kidam atau terdahulu. Zatnya ada sebelum semuanya mengada-ada. Yang ketiga bako atau langgeng. Zatnya langgeng, kekal tanpa berkesudahan. Kemudian mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan segala yang mengada. Yang kelima qiyamuhu binafsih, berdiri dengan dirinya sendiri tanpa memerlukan apapun untuk bisa membuat zatnya berdiri. Yang keenam wahdaniyah atau tunggal, tiada kuasa lain selain zatnya. Yang ketujuh kudrat, berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedelapan irodat, berkehendak tanpa ada yang menghalangi. Yang kesembilan ilmu atau ngilmu, mengetahui segala sesuatu. Yang ke-10 hayat, hidup, zatnya adalah hidup, hidup adalah zatnya. Yang ke-11 sama, mendengar tanpa batas, basor melihat tanpa penghalangan, kalam berbicara atau bersuara dengan segala suara. Qodiron berkuasa penuh, mudiran berkehendak penuh, aliman tahu sepenuhnya akan segala sesuatu, hayan hidup sebenar-benarnya, hayan sami'an mendengar dengan sepenuhnya, basiran melihat segala sesuatu dengan sepenuhnya, mutakaliman berbicara dengan bersuara senyata-nyatanya. Namun demikian, sajatining zat kang ahma cuci ang liputi ing sifat ingsun itu zat yang tak tergambarkan meliputi sifat-sifatnya. Dan sekali lagi itu berarti sesungguhnya sifatnya yang sejati tak tergambarkan. Apalagi hanya dengan 20 sifat aja. Itu maksudnya. Jadi 20 sifat ini sebuah pendekatan supaya kita memahami apa itu zat. Jadi kalau saya lihat ya di kitab
Ad-Durrun Nafis kan yang pertama membahas seperti ini ya dari Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Tapi nanti dulu ya, kita masih membabat-babat habis kitab Wirid Hidayat Jati. Dan kalaupun zatnya harus diberi asma atau nama, maka zatnya yang maha suci senantiasa menyertai asmanya. Anartani ing asmaning sun. Itu berarti asma yang telah dilekatkan kepada zatnya tetap tak tergambarkan. Adapun asma yang sudah disepakati dilekatkan kepada zatnya adalah sebagai berikut. Ya, itu Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Ajiz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghafar, Al-Qahar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fatah, Al-Alim, Al-Kabir, Al-Basit, Al-Kafid, Ar-Rafi, Al-Mugis, Al-Mudil, As-Sami, Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adil, Al-Latif, Al-Khubir, Al-Halim, Al-Ajim, Al-Ghafur, As-Sakur, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Hafid, dan seterusnya sampai As-Sabur. Itu sudah ditetapkan. Kalau diperhatikan disebut asma, tak lain adalah sifat juga. Ini semakin menjelaskan bahwa sebenarnya zatnya memang tak terjelaskan. Kemudian tertulis dalam wejangan ungkapan amran tandani ing af'al ingsun, memberikan tanda kepada af'al ingsun. Zatnya yang tak terkirakan, tak tergambarkan, tak terbayangkan, memberikan tanda yang nyata kepada segala perbuatannya. Yang ajaib, menakjubkan, mengagumkan, dan mengagumkan. Jadi semesta segala sesuatu bentuk makhluk hidup di dalamnya yang tak terkirakan keberadaannya, yang tak terbayangkan jumlahnya, merupakan tanda nyata dari kehadiran zatnya yang tak terpikirkan. Bisa juga dijabarkan demikian. Sejatine kan zat ama cuci angliputi ing sifat ingsun. Sesungguhnya zat yang maha suci meliputi sifat ingsun. Lantas sifat anartani ing asma ingsun menyertai asma ingsun. Selanjutnya asma amran tandani ing af'al ingsun menandai af'al ingsun. Zat yang maha suci yang tak tergambarkan meliputi sifatnya. Dengan demikian sifatnya pun tak tergambarkan. Sifatnya lantas menyertai segala asmanya, sehingga asmanya pun tak tergambarkan. Asmanya menandai semua af'alnya, sehingga af'alnya pun tak tergambarkan. Dan af'alnya merupakan tanda kebesarannya. Zat yang meliputi sifat bagaikan madu dengan manisnya yang tak terpisahkan. Sifat yang menyertai asma bagaikan matahari dengan sinarnya yang tak terbedakan. Asma yang menandai af'al bagaikan yang bercermin dengan bayangannya di dalam cermin. Bagaimanapun tingkah yang bercermin, bayangannya akan mengikuti juga. Af'al yang menjadi bukti nyata dari zat bagaikan samudra dengan ombaknya. Ombak tak bisa dipisahkan dari samudra. Dan itu berarti zatnya tetap tak tergambarkan walau telah diberi sifat, dilekati asma, dan telah dinyatakan dengan segala af'alnya. Ini wejangan pertama dari Wirid Hidayat Jati. Jadi pembabaran ini memang korelasinya dengan kitab-kitab tasawuf. Cuman ini versi para wali-wali songo. Jabarannya ini tentang wisikan analinjat. Oke, di Jumat yang sore ini saya baca, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu waffiq ila aqrabit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.